Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Zahra dari kelas 1D Manajemen dengan NIM 23060101003. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan umur yang panjang serta sehat walafiat hingga sekarang. Lalu tak lupa sholawat serta salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Yang saya hormati Ibu Siti Gunawarti selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review buku yang berjudul Modernisasi Pesantren dan Interaksi Globalisasi. Modernisasi pesantren dan interaksi globalisasi. Modernisasi itu sendiri berarti proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup dengan tuntutan hidup masa kini. Lalu ada pengertian pesantren. Pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe dan akhirannya an, yang berarti tempat tinggal santri. Dengan nada yang sama, Sugarda Purbakawarja menjelaskan pesantren asal katanya adalah santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, sehingga pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Dalam pengertian yang umum, pesantren itu salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang di dalamnya terdapat tempat tinggal, kiai, santri, masjid, dan kitab kuning. Rujukan ideal keilmuan pondok pesantren itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Definisi pesantren itu sendiri selalu mengacu pada proses pembelajaran dengan komponen-komponen pendidikan yang mencakup pendidik, santri, murid, serta fasilitas tempat belajar mengajar. Ciri-ciri pesantren ada 5, yaitu adanya kiai, santri, asrama, pengajian, dan masjid. Lalu, metode pembelajaran pesantren dibagi menjadi 2, yaitu pesantren salafi dan pesantren modern. Pesantren salafi, metode pembelajarannya asli pesantren, diselenggarakan menurut kebiasaan yang telah lama dilaksanakan pada pesantren. Kalau metode pembelajaran pesantren modern, hasil pembaharuan antara metode pesantren dengan metode yang berkembang pada masyarakat modern. Bentuk-bentuk pesantren ada 3, yaitu pesantren salafiyah, pesantren khalafiyah, dan pesantren campuran. Pesantren salafiyah itu menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional. Pembelajaran ilmu agama Islam dilakukan secara individual. Kalau pesantren khalafiyah menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui persatuan pendidikan formal. Adapun pesantren campuran yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan mencampurkan 2 metode pembelajaran, yaitu secara tradisional dan modern. Lalu ada dinamika pesantren. Dalam perspektif sejarah, lembaga pendidikan yang terutama berbasis di pedesaan ini telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang, sekitar abad ke-18. Pesantren pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Meskipun bentuknya masih sangat sederhana, pada waktu itu pendidikan pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang berstruktur, sehingga pendidikan ini dianggap sangat bergengsi. Pada tahun 1860-an, jumlah pesantren mengalami peledakan jumlah yang sangat signifikan yang tampak dalam beberapa hal, terutama Jawa yang diperkirakan 300 buah. Perkembangan tersebut berkat dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, sehingga memungkinkan banyak pelajar Indonesia mengikuti pendidikan Mekah. Nggak sampai di situ aja, pesantren mengalami peningkatan sampai di tahun 1977, di mana ada 4.195 pesantren dan ada sekitar 667.384 orang.
Lalu di tahun 1981 meningkat lagi, ada 5.661 pesantren dengan orang 938.397 orang. Lalu nggak begitu aja, masih meningkat lagi sampai tahun 1985, di mana ada 15.900 pesantren dengan 5.900.000 orang. Lalu ada fungsi-fungsi pesantren, yaitu melakukan transfer ilmu pengetahuan agama, melakukan kontrol sosial, dan melakukan rekayasa sosial. Lalu ada pengertian globalisasi. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk negara semakin sempit. Ada istilah globalisasi yang dipopulerkan oleh Theodor Levitt pada tahun 1985, yaitu substansi globalisasi adalah ideologi yang menggambarkan proses interaksi yang sangat luas dalam berbagai bidang. Lalu ada pendidikan pesantren dalam menghadapi era globalisasi, dan ada surah yang mengacu pada pendidikan ini, yaitu ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu surat Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dalam hal ini, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam kiranya perlu meningkatkan peranannya karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang berlaku seantero dunia sepanjang masa. Ini berarti ajaran Islam adalah global dan melakukan globalisasi untuk semua. Sikap terhadap globalisasi dijadikan menjadi 3, yaitu kelompok yang menerima secara mutlak, kelompok yang menolak sama sekali, dan kelompok pertengahan, yaitu kelompok netral. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.